العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبيك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang sekalian, jemaah Maghrib Masjid Al-Muslimun Jalan Mahligai yang apa ini komplek atau Mahligai Sejahtera Mahligai Sejahtera sama dengan beruntung dan beruntung jaya. Sudah beruntung jaya. Ada dulu gardu makar indah. Karena orang gardu itu kan tempat orang bentuk ya bro. Cuma ditambahin makar indah. Itu di jalan Petrat, di jalan apa itu? Jalan apa? Rahayu. Ya Rahayu sekarang ya, jalan Rahayu. Gardu makar indah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sehat dan untuk saudara-saudara kita, jemaah kita yang sakit, kebetulan ada salah satu dari jemaah kita di sini, Pak Haji Yusrani, sedang dirawat di rumah sakit Ulin. Keluarga beliau memohonkan doa. Mari kita doakan dengan hati yang tulus. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan kudrat dan iradat Allah, beliau bisa disembuhkan dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradahu shifaan ajilan ila saqamin wala ghairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Memang antara sakit dan sehat itu sedikit sekali bedanya. Dan itu menunjukkan bahwa tubuh kita ini tidaklah abadinya. Tubuh kita ini ada batas-batasnya. Mata kita ini ada batas melihat. Terlalu jauh pada melihat, terlalu parah pada melihat juga. Begini misalnya, ada sabun di telapak tangan. Nah, ada melihat sabun. Keparakan. Sama juga telinga kita itu ada batasnya. Terlalu nyaring dan mendengar, terlalu gampang juga kada mendengar. Jadi sebenarnya banyak suara-suara yang nyaring yang kita tidak mendengar. Jadi dulu ketika Amerika itu membantu Irak untuk membantu Kuwait ya, untuk berperang melawan Irak. Tentaranya itu membawa ayam jago. Kadang-kadang besau, padahal ya ada besau ayam tentara. Bawa ayam. Ternyata ayam itu kemampuan memang dengar dan melebihi daripada manusia. Jadi dia bisa mendeteksi peluru kendali yang dimuntahkan dari Irak menyerang Kuwait melalui ayam. Jadi ayam itu berbunyi kok ayam berarti sudah mulai diterbangkan. Sampai kemudian ada rudal yang sangat canggih yang bisa merontokkan rudal. Jadi rudal merontokkan rudal. Jadi rudal yang dari Irak menuju Kuwait itu disambang atau ditunggu oleh rudal juga yang dari Kuwait bikinan Amerika. Itu antara lain radar yang menggunakan ayam. Ini menunjukkan jadi ayamnya tapi disembelih ayam. Oleh karena itu ada yang mengatakan, kenapa ayam itu berkokok? Itu katanya karena ada ayam di surga yang juga berkokok. Surga yang dibuka pada dini hari kedengaran oleh ayam yang ada di bawah rumah kita.
Maka ayam di rumah kita kongkong ya. Sini kongkongnya ada yang kongkong subuh. Ada. Ada subuh kita kan keluar. Jadi kongkong kita ya standar aja. Tapi dia pagi hari jam 4 di kampung itu dia diyakini dia mendengar ayam-ayam di surga yang juga berkokok. Wallahu a'lam ya, karena ini dunia gaib. Dunia gaib ini ngalih kita percaya kata-kata kayak gebang pisahnya nanti. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa fisik kita ini memang terbatas. Dengan terbatas itu kemudian ya kadang-kadang sakit. Yang penting kalau kita mempelajari sejarah para nabi dan rasul yang juga beliau sakit, terutama yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Ayub. Ya tidak ada jalan lain kecuali kita berusaha berobat, bertawakal dan bersabar. Sabar menghadapi sakit. Nabi Ayub itu sabarnya diungkapkan oleh Allah dengan kalimat Anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Aku ya Allah ditimpa sakit dan Engkau Maha Pengasih di antara yang pengasih. Jadi keyakinan terhadap kasih sayang Allah melebihi daripada sakit. Ini rupanya yang kawan diterima oleh istrinya. Jadi sang bini ini ingin adil kan? Adil itu artinya seimbang. Artinya kalau laki ini ada api-api juga nih. Jadi laki bahasa itu. Nah, ini kan adil kan? Kan? Adil itu kan? Seseorang yang tidak bisa lagi dilayani oleh suaminya, dia memohon cerai, itu adil. Karena dia punya hak untuk dilayani, dibiayai seorang istri. Ketika suaminya tidak bisa lagi membiayai karena sakit atau karena hal-hal lain, lalu dia minta keadilan ke pengadilan. Pengadilan bisa jadi menjatuhkan perceraian. Tapi, nah ini ada tapinya, ya kan tapinya harus dilakukan. Tapi, nah ya, dalam agama itu kita tidak hanya memburu keadilan. Kalau adil itu kan seimbang, adil itu seimbang. Dalam Islam, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu nyuruh adil, tapi ada lagi yang lebih tinggi nilainya daripada adil, namanya ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik. Itu yang disuruh di dalam agama. Kita memakani ayam, setelah itu ayam kita makan, adil kan? Adil. Kita makani kucing, kan? Kalau kita makan kucing, karena kucing tidak mau dimakan. Di Jawa Barat makan kucing, di robot Jawa Barat kan makan kucing. Itu ihsan namanya. Kucing menjuntan iwak, atek telingannya, itu adil. Tapi kucing makan iwak itu julungin dua, nah itu ihsan. Nah itu mencari ini orang ini, nah itu mencari ini. Jadi manusia ihsan ini alih. Sama juga kita berumah tangga itu sama.
datang ke rumah, belum tinggal dulu arwah berubah itu, jadi belum lucu. Kita di sini lelakian nih, bagawi uyuh sudah datang ke rumah, ada untung bini. Ketawa lihat aja sini punya si bini yang pemayan ini. Bila dia sudah bujur aja, datang ke rumah, ada untung bini. Ya gue nggak ada untung, ya makan. Tapi bagi seorang suami yang, kalau seorang suami yang adil, lawan apa jalannya macam-macam, udah itu udah. Kalah itu, lo kalah itu mencari keadilan. Jadi orang bakalan itu mencari keadilan, walaupun akhirnya jauh sih kok, akhirnya kalah juga sih kok, tentu bakalan. Kalau benar-benar ingin mencari keadilan, ke pengadilan. Tapi bagi seorang suami yang mempraktikkan ihsan, dia tenang aja. Syukur juga kita bagi si bini pemamayannya. Rame di rumah ada sunyi. Bagi si bini pemandir, syukuri aja tuh rame itu udah sudah kenal radio. Ada pandir aja. Sampai mengaruh kita kuring, pemandir masih. Pemandir kenapa lagi pemandir? Ada kisah Allah. Makanya orang sudah tahu. Istilah ini kalau menang di rumah lah, itu hari ibu ini ahli sejarah apa? Ini nang apa ada dulu di kisahkan apa yang sudah tahu lah pulang ahli sejarah. Sama juga ya, kalau laki-laki belanja itu pas-pas saja, kalau bisa agak kurang dikit, misalnya dari waktu berapa itu nomor yang sama setengah kilo atau sehari setengah kilo kan, kalau perlu kurang berapa? Tapi kalau ibu-ibu disuruh pakai waktu berapa sehari setengah kilo, itu kan bisa 2 kilo. Tapi itu memang ibu-ibu itu jujur juga, karena kekurangan imbang itu kan bertanggung jawab ibu. Peralatan kita memasak datang orang bilang orang bilang pas hari ya beras orang bilang beras perlu dimakan ya. Nah jangan ini kan ustaz biar bapak pasar 4 kilo mereka kan di rumah bisa jadi setengah kilo sehari biar nomor 4. Kalau ini nukar bisa 2 kilo. Gampang nukar habis dan ada pentingnya. Itu ibu-ibu berpikir seperti itu. Itu namanya ihsan. Di ihsan itu kita memberikan yang baik terhadap sesuatu yang mungkin tidak baik. Itu berarti. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berusaha. Sama juga di dalam dunia pengadilan. Jadi dalam dunia pengadilan itu tidak semua kasus itu harus diproses di pengadilan. Dalam tradisi Sultan Adam, kemudian menama Sultan Adam. Bahasa Tadan kayak kami Sultan Adam ini salah seorang raja baiknya, kalau tidak salah gelar sini itu Sultan Adam Al-Wasid Billah. Al-Wasid Billah adalah orang yang terpercaya. Menurut riwayat beliau ini memang seorang raja yang adil, agamis, sehingga beliau ingin menerapkan hukum Islam, syariat Islam di kerajaan beliau. Maka kemudian
namanya Undang-Undang Sultan Adat. Ada itu bukunya, sejarah bagian. Apa isinya Undang-Undang Sultan Adat itu? Isinya adalah penerapan syariat Islam. Dan salah satu syariat Islam yang diterapkan oleh sini adalah adat Badaman. Jadi di sini kalau ada nomor 2, bahasa kita bahwa kayak dia suruh berdamai. Apa itu berdamai? Berdamai itu ada yang mau mengalah. Dalam agama yang mau mengalah itu namanya muhsin, ihsan. Makanya ihsan itu ketika didefinisikan, ditakrifkan oleh Jibril yang datang kepada Nabi, anta Allah karena kata bagi orang kata bagi kami yang ihsan itu hanya dapat dilakukan kepada orang yang yakin bahwa Allah nanti yang akan membalas, karena Allah melihat. Bahkan seakan-akan kita melihat Allah, tapi kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Jadi kita tuh harapannya kepada Allah, bukan kepada orang, bukan kepada manusia. Nah itulah ihsan. Nah jadi benar ihsan tadi. Di dalam Al-Quran ada 2 kali Allah menyuruh Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ada yang menggunakan kum, ada yang Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kamu adil dan ihsan. Jadi Sultan Adam seorang raja yang sangat agamis, menerapkan soal-soal keadilan itu melalui perdamaian. Jadi kan ada banyak orang bergumul di pengadilan karena bilangnya bahwa Laina dibawa ke tokoh masyarakat, dibawa ke ketua RT, ke pengurus, sudah bersama perdamaian. Karena tidak ada orang yang ingin berperkara. Berapa rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara. Jadi berarti kalau iman Islam berapa? 11. Ada jadi orang Islam menjalankan perkara. Nah, sini menjalankan 5 perkara di 3 tahun. Berarti kalau 11 perkara 3 kali 11, 33 tahun mati apa sih? Ada bentuk iman Islam. Itu kata salah menafsirkan aja. Kita berhari kita berapa rukun wudu? 6 perkara. Perkara gitu. Salat kan 13 perkara. Jadi wudu lawan salat berapa rukunnya? 19 perkara. Memang maksud itu, maksud rukun maksudnya bagian-bagian yang menjadi kesatuan. Kalau disebut rukun, rukun itu bahasa Arab artinya sudut. Baitullah itu setiap 4. Kalau ada rukun Yamani, rukun Iraqi, itu maksudnya sudut yang mengarah ke Yaman, yang mengarah ke Iraq. Sudut yang menjadi satu kesatuan. Nah, kembali ke Undang-Undang Sultan Adat itu. Coba nanti kalau bila ada waktu baca Undang-Undang Sultan Adat. Banyak pasalnya, berpuluh-puluh pasal. Salah satunya adalah pasal perdamaian. Maka terkenal Sultan Adat mengembangkan adat berdamai. Itu kemudian diteliti oleh salah seorang dosen, kalau saya Pak Maniasa, Profesor Maniasa, dalam disertasi judulnya Adat Berdamai, Kajian Adat Undang-Undang Sultan Adat. Nah, kami pernah juga karena diminta oleh mahasiswa, bahkan dibulinya sampai disebarkan ke medsos. Panas juga telinga ini.
mahasiswa ini macam-macam karena hanya mungkin latihan politik ya, mahasiswa. Akhirnya kami coba mencari keadilan. Datanglah kami ke Reskrim di Polda khusus yang terkait dengan IT, pelanggaran undang-undang IT. Tapi bagus, para intel di Polda itu akhirnya dia memberikan pandangan bahwa kasus yang dia jelaskan ini memang bisa diselesaikan dengan cara yang adil kalau terbukti hukum. Tapi kan katanya ini mahasiswa bapak, oh iya betul, ini mahasiswa bapak, murid bapak ini, murid kami juga. Apa tidak katanya kami coba melakukan jalan lain? Di mana Pak jalannya? Kami katanya memang juga punya tim. Intel kami itu punya tim untuk mendekati orang-orang termasuk mahasiswa yang melakukan fitnah dan sebagainya melalui media sosial, untuk kami ajak agar mereka itu cerdas, bahkan bisa meminta maaf kepada orang-orang yang difitnah. Bagaimana katanya kalau kami lakukan itu? Oh ya, kami bilang bagus itu, coba ya. Biasanya katanya kalau Intel yang melakukan itu lebih mujarab daripada yang lain, karena mereka sudah dididik untuk mendekati orang-orang yang seperti ini. Karena katanya kalau kita proses secara hukum ini panjang, harus ada saksi ahli yang terkait dengan ujaran kebencian, sidangnya beberapa kali, mungkin memakan waktu tahunan baru final, baru inkrah menjadi sebuah keputusan. Setelah itu nanti Bapak akan balik ke pengadilan sebagai pelapor, sebagai saksi dan dakwah. Akhirnya betul melalui pendekatan model Intel Polda tadi, ternyata kasusnya selesai dengan damai. Jadi mahasiswa itu kemudian minta maaf, dan kita sebagai guru ya mau tidak mau kan, yang namanya murid itu kan anak kami juga, anak kita juga. Tidak ada orang yang punya hati dendam kepada anak. Akhirnya selesai. Nah, jadi rupanya memang pendekatan perdamaian melalui ihsan itu memang sesuatu yang menjadi syariat di dalam Islam. Dan ini kalau dijalankan tidak akan banyak kasus-kasus yang masuk ke pengadilan, baik pengadilan agama, kasus rumah tangga, atau pengadilan perdata, kasus perdata. Kalau pidana memang ini agak rumit sedikit. Memang pidana itu juga ada terutama pidana pembunuhan. Pidana pembunuhan dalam Islam itu ada perdamaiannya. Tapi kalau pidana pencurian kayaknya tidak, tetap harus dihukum. Walaupun yang dicuri memaafkan, tapi tetap yang mencuri dihukum. Tapi kalau pidana kisas pembunuhan, kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, maka yang membunuh tidak dihukum mati, hanya membayar diat atau denda. Ini khusus ini pasalnya dalam undang-undang hukum pidana Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke soal ihsan. Oleh karena itu, ihsan itu menjadi puncak tertinggi dari keberagamaan kita. Jadi makam yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi dalam beragama itu adalah derajat ihsan. Itu paling tinggi. Nah, yang paling rendah itu kan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ada juga yang memulai dari iman, Islam, ihsan. Tapi apakah iman dulu atau Islam dulu? Itu yang paling tinggi adalah ihsan. Orang yang menggabungkan antara iman dan Islam, itu itu belum tentu dia bisa mencapai derajat ihsan.
Ketika Allah berbicara tentang alam, ya, tentang kerusakan alam, Zaharal fasadu bima kasabat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Tapi kemudian muncul wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabghil fasada fil ardh. Gitu kan? Wa ahsin, dan berbuat ihsanlah engkau, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat ihsan. Jadi pada mulanya memang yang terus menerus berbuat ihsan itu adalah Allah. Coba misalnya manusia ini, apakah manusia ini taat, tidak taat, ya itu semuanya diberi hidup. Itu namanya ihsan. Allah itu ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Tapi meskipun ihsan itu adalah perilaku Tuhan kepada makhluknya, tapi kita juga disuruh meniru. Wa ahsin wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di bumi. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah baik. Di dalam ayat yang lain dikatakan bumi itu wa qaddara fiha aqwataha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Allah memberikan berkah kepada bumi. Allah kemudian menjadikan bumi itu menjadi sebuah sistem, yang sebuah ekosistem. Nah, ekosistem itu ya hal-hal yang saling kait berkait. Saya sering mencontohkan kodok makan nyamuk, kodok dimakan haruan dimakan kita dimakan nyamuk. Kita ini kan kadang-kadang ikut nyamuk tapak ya, nyamuk yang kita makan itu makanan kodok makanan haruan. Jadi ini barang ketupat kita makan haruan. Nah, kan kita dimakan nyamuk. Itu namanya ekosistem. Sama misalnya seperti ular ya. Ular itu kan makan tikus kan ya, atau makan kodok juga ular itu. Kemudian ular ini yang kecil dimakannya yang besar. Yang besar kan siapa yang makan? Ada jadi juga. Jadi itu waqad darabiha aqwataha. Nah oleh karena itu kata Allah, jangan dirusak bumi ini. Jadi makanya muncul kan ada binatang-binatang yang dilindungi. Itu muncul dalam Islam seperti itu. Ada burung yang tidak boleh ditangkap karena burung itu menjadi bagian dari ekosistem bumi. Bahkan ada binatang yang tidak boleh dimakan, seperti gagak hitam, elang gagak hitam. Bahkan elang gagak hitam ini dalam bahasa Arab disebut dengan gurab. Ghain ra alif ba, gurab. Gurab itu artinya elang gagak hitam yang makanannya itu adalah bangkai. Jadi dia terbang itu mencari bangkai. Kalau di pinggir laut bangkai ikan. Kalau ada bangkai, pastinya boleh bangkai. Nah hidup di matinya dulu, mati cari makan. Intinya ini pemakan bangkai. Gurab ini. Kenapa dia dilarang untuk diburu, kan ya? Dilarang untuk ditangkap karena bisa mengurangi habitatnya. Karena ini memakan bangkai. Bangkai adalah sumber bakteri jahat. Bakterinya ada dua kan, ada bakteri baik. Di dalam
sistem pencernaan kita ini banyak bakteri baik yang membantu pencernaan. Kalau yang ada di bangkai itu bakteri jahat yang bisa membawa flu, virus dan sebagainya. Tapi ada binatang yang diciptakan oleh Allah yang bisa makan bangkai. Akhirnya bakteri jahat yang ada pada bangkai tadi, nah itu tidak akan menular kepada manusia. Ini namanya wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Allah memberikan berkah kepada bumi dan Allah mengkadarkan ekosistem mata rantai makanannya dalam bumi itu. Maka yang disuruh oleh Allah adalah wa ahsin, kita berbuat baik kepada bumi. Nah, berbuat baik kepada bumi itu menanam bunga, ya, membersihkan sungai. Nah, itu namanya berbuat baik kepada bumi. Di Kota Banjarmasin itu ada namanya komunitas Melingai. Bagus juga namanya Melingai. Artinya apa Melingai itu? Masyarakat peduli sungai. Ada Pak komunitas. Karena sungai di Banjar ini banyak yang tertutup, ya, pampang. Sebelah sini menyorong padu untuk dapur, ya. Sebelah sini juga menyorong dapur juga. Akhirnya bersatu padu, bersambung. Dulu itu bisa lewat jokong tiung ya, membawa gelang. Sekarang jangan jokong tiung, burung tiung aja udah bawa. Burung tiungnya harus kayak ini. Ada apa lagi lalu? Lalu muncullah Melingai, masyarakat peduli sungai. Dipadani menapal-napal sungai ini dibaiki. Nah ini namanya ihsan. Tapi kadang banyak orang seperti ini. Nang banyak yang membuang sampah sungai, nang banyak sungai pampang. Lihat aja dia di Papua, itu hampir tertutup sungai. Jalan Petra itu yang sebelah situ, Badairan juga rumahnya di sungai. Nah ini memang rumit orang Banjar ini. Kayak orang pedagang juga. Jadi orang Banjar itu spirit dagangnya itu tinggi, tapi etika dagangnya rendah. Lalu penjualan di tengah jalan, orang kenapa lewat? Ini disebut dengan pasar tungging. Jadi spirit dagang tinggi, etika dagang rendah. Tapi ini kenapa orang dipadamkan sawah pedagang? Memang ini rumit, masalah ekonomi ini rumit, ya. Mestinya kan pemerintah memikirkan mengolah pasar. Olah kan pasar? Olah pasar. Sekalinya berubah pasar jadi hotel. Ini kasus Pak Tujuh nih. Ulun saksi sejarah Pak Tujuh nih. Ulun karena dulu waktu mahasiswa mulai tahun 85 di seberang pasar Ahad itu di rumah Pak Haji Mukri Gawit itu Kawit Angkat. Di lawan Ustaz Ghazali itu saya pernah angkat dengan Ustaz Ghazali, pimpinan pondok Membaur. Wah itu tahun 85-86 itu namanya pasar Ahad itu dia ramai, halamannya luas. Nah apa berdampak masih banyak gitu, apa berdampak, apa batil juga kan? Kenapa jadi di sini apa berdampak tuh? Karena kita makannya tuh cukupkan aja. Nih, mana nih? Dua buting nih apa? Kan ada kursi mejanya. Di sini di mana kan? Dampak sudah, tak sudah. Dan rame waktu itu kita makan lupis, makan dampak. Tapi kemudian direhab.
Akhirnya rumahnya di bagian depannya diulang hotel. Nah itu rusaknya tahun 7 nih. Lalu akhirnya pedagang-pedagang nih ada hako naik ke atas itu di lantai 2 kan, dibilang bertingkat. Dulu kan ada bertingkat itu lantai. Akhirnya lalu larinya ke apa 7 itu seberang masih kita guna waras itu. Jadilah pasar ini pacokan. Jadi ini salah siapa? Ini salah pedagang, Pak. Salah siapa? Nah kalau itu bisa salah pedagang cuma artinya itu fakta-faktanya lah. Spirit dagang tinggi cuma kayak pematur supaya pedagang nih kadang mengganggu orang lewat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ihsan itu adalah derajat atau posisi yang sangat tinggi. Jadi kita ini hidup nih mengkawal itu berbuat baik aja kepada angkara baik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik biasa saja. Assalamualaikum materi dengan walau dibalas ya dengan pastila. Nah, ya pokoknya ambil walau kalau pastila kan. Pada kuning dia masaknya. Assalamualaikum materi kokoyo bakar. Assalamualaikum materi bingka berendam. Kurang apa aja. Karena kokoyo bakarnya dimakannya berendam juga kan. Kalau dicampur kan. Itu namanya adil kan. Tapi kalau kita mengasihi orang, yang orang itu tidak pernah mengasihi kita, nah itu namanya ihsan. Itu yang disebut oleh Nabi, oleh Nabi Jibril itu, anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah. Nah, beribadah itu artinya hidup dalam semangat bertuhan, apa ibadah? Jadi beribadah di situ bukan berarti sholat, puasa, wudhu, zakat, haji, bukan hanya itu. Tapi anta budallah itu engkau hidup dalam kesadaran bertuhan. Ka'annaka tarah, maka kau hidup itu seakan-akan melihat Tuhan, yang Tuhan itu siap memberikan balasan yang tiada tara terhadap kebaikan. Maka kita terpanggil untuk berbuat baik dengan semangat ingin mendapatkan balasan dari Tuhan, dari Allah. Itu namanya ihsan. Jadi tidak mungkin orang itu berbuat ihsan itu kecuali orang itu memiliki keyakinan tentang Allah. Kalau tidak, itu bisa menjadi riya, bisa menjadi ujub, bisa menjadi sum'ah, hingga penyakit hati yang biasanya diingatkan oleh orang-orang sufi. Jadi kalau kesadaran bertuhannya rendah, lalu orang itu berbuat baik kepada orang lain, itu bisa jadi dia akan menjadi riya, ujub atau sum'ah. Namanya jadi pindah berbagi mesin apa dulu tuh? Genset. Oh, sebenarnya apa bicara gitu. Ada juga orang bagi karpet jelas. Pas kita pilih, diambil karpetnya. Jujur aja lah ada. Kalau itu kira kisah aja juga ya. Mun ada itu terlalu ya Pak. Karpet masih diambil. Diambil bahasa perkara konflik. Nah itu kan riya ujub sum'ahnya luar biasa itu. Kenapa? Karena berbuat baiknya tidak didasari oleh keyakinan kepada Allah SWT. Nah kita ini yang sudah terdidik dengan iman dan Islam ini tinggal meningkatkan sedikit lagi. Banyak berbuat baik dengan semangat untuk mendapatkan balasan karunia dari Allah SWT. Bisa ya? Pause lagi 5 menit ya. Sama pause lah. Sama pause kan sini. Ya, kalau ada pertanyaan yang mengenai bagus deh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, apakah yang sudah belum jelaskan atau yang di luar dari yang belum jelaskan? Kalau ada pertanyaan bagus, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada?
Betul kan? Yang nggak ada orang kita ambil dikit lagi. Ini batas ceramah maghrib sampai sampai azan. Makanya kalau ada pas sampai itu saya ngomong aja, walaupun belum sampai. Sampai. Nah, baik, tentang ihsan ini itu sangat jelas contohnya dari perilaku para nabi dan rasul yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi semua nabi dan rasul itu memang orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Cerita Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu bukan hanya mampu membalas dengan adil, bahkan didukung, saya kira diuji beliau. Nabi kita tuh diuji. Misalnya pada saat beliau dikejar oleh masyarakat Taif ketika beliau berdakwah, diuji oleh Allah, apakah Muhammad ini beliau muhsin, orang yang berbuat ihsan atau tidak. Turunlah Jibril untuk menawarkan jasa ingin menghempaskan gunung yang ada di sekitar Taif itu. Jadi Nabi ini mampu dan dibantu oleh malaikat untuk mewujudkan keadilan. Karena Nabi dilempar dengan batu, ini kan supaya adil batu juga. Walaupun tak kenal batunya, gunung kan tak kenal. Nabi diuji oleh Allah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Jangan, kata Nabi. Ini hebatnya Nabi. Jadi Nabi tidak membalas. Itu namanya praktek ihsan. Jadi kalau soal mampu, ya Nabi mampu. Sama juga cerita Nabi kan, Nabi itu setiap mau sholat ke masjid, ada yang melempar beliau, seorang perempuan. Suatu ketika yang melempar ini tidak lagi melempar, lalu Nabi bertanya, mana yang biasanya melempar saya? Orang bilang dia sakit. Akhirnya Nabi menengok si sakit itu. Dilihat Nabi, orangnya tidak bisa melihat lagi, matanya buta. Lalu akhirnya Nabi membawakan makanan. Akhirnya dimakan, disuapi oleh Nabi dalam cerita. Itu namanya ihsan. Nah, jadi kita ini melatih diri untuk ihsan itu bisa jadi melalui berbagai ujian. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ketidakadilan. Tapi jangan sampai membalas. Ini masih gitu misalnya kan, mic di mana-mana ini saya menghadap ke sini. Kita naik kawai, kalau mic gimana ya? Menghadap makan dia. Tapi kan itu namanya udah bagus kan? Itu nang bisa salah aminakan ini jemaah. Aminakan di sini, padahal di sana baru salah juga kita akhirnya. Jadi ihsan itu kita. Artinya masjid ini harus tampil untuk menunjukkan ini adalah masjid baik. Tidak ingin mengolah wal. Walaupun orang mau awal, ada apa-apa. Juga ada juga orang mau awal. Ada juga orang. Ada. Ya, jadi intinya ya kita ini dimanapun berada itu berbuat baik aja gitu. Berbuat baik dengan keyakinan Allah yang akan membalas. Allah yang akan membalas. Jangan sampai kita ingin melakukan keadilan dengan cara melawan dengan hal yang sama. Nah, itu nanti jadi gawat masalah. Ini yang dapat ulun jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.